Terdakwa Ferdy Sambo mengaku dicaci maki seusai terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ia pun mengaku frustasi dan putus asa karena tudingan tersebut. Hal itu diungkap Ferdy Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dalam agenda pembacaan pleidoy atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Januari. Awalnya Sambo menyatakan nota pembelaannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J merupakan hal yang sia-sia. Pasalnya, ia terus dicaci maki hingga tekanan luar biasa yang membuatnya frustasi dan putus asa. Sambo mengaku tidak mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan pembelaan selama di persidangan. Sebaliknya, keterangannya sebagai terdakwa pun tak pernah didengar. Sambo menuturkan ia belum pernah mendapatkan tekanan yang sangat besar seperti yang dialaminya tersebut. Bahkan ia tak pernah mendapatkan tekanan seperti ini selama 28 tahun bekerja sebagai aparat penegak hukum. Sambo mengklaim tidak memiliki hak sebagai terdakwa untuk diperiksa secara objektif. Ia mengatakan telah dianggap bersalah sejak awal pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdy Sambo dihukum pidana seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan begitu, Sambo lolos dari ancaman hukuman mati. Diketahui pembunuhan berencana Brigadir J itu diotaki oleh Sambo, adapun pembunuhan itu dilakukan di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, JPU meyakini Sambo bersalah dalam kasus pembunuhan yang membuat Brigadir J tewas dalam kondisi tertembak. Perbuatan Sambo pun juga telah memenuhi rumusan perbuatan pidana. Atas hal tersebut, JPU menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Ferdy Sambo terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dalam pembunuhan Brigadir J. Akibat perbuatannya itu, JPU pun menuntut Ferdy Sambo agar dijatuhkan pidana seumur hidup penjara. Ia dinilai melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia, karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara